Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana dengan NIM 20 12 20 381 dari kelas PAI 5L. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Masailul Fiqhiyah atau Fikih Kontemporer 1 yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hukum merokok dan ada beberapa aspek yang akan saya bahas di dalam hukum merokok. Yang pertama yaitu pengertian hukum merokok, yang kedua pandangan ulama terhadap rokok, yang ketiga dampak merokok bagi kesehatan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hukum merokok. Rokok merupakan gulungan dari tembakau yang dibungkus daun nipah atau kertas. Rokok merupakan produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman nikotin atau tembakau. Merokok haram hukumnya dalam Islam. Beberapa hadis dengan tegas menuliskan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 195. Yang kedua yaitu pandangan ulama terhadap rokok. Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama. Hukum Islam tidak ada secara spesifik atau secara khusus menyinggung masalah hukum rokok. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang menghalalkan. Bahkan di antaranya lagi ada dari mereka ahli hukum agama atau pakar hukum agama berdiam diri dan tidak membicarakannya. Di sini ada beberapa pandangan ulama atau mazhab terkait tentang hukum merokok. Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, merokok hukumnya haram. Ulama mazhab Hanafi yang menyatakan demikian diantaranya adalah Syekh Muhammad Al-Aini. Alasannya keharaman merokok mencangkut 4 hal, yaitu rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan sebagaimana telah dibuktikan oleh para pakar medis. Yang kedua, rokok termasuk jenis barang yang memabukkan dan dapat melemahkan tubuh walaupun kadarnya kecil, makanya dilarang untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga, bau yang ditimbulkannya tidak sedap dan dapat menyebabkan sakit bagi orang lain yang tidak merokok. Yang keempat, merokok dianggap sebagai suatu tindakan pemborosan, tidak berfaedah, bahkan justru mendatangkan risiko. Sikap demikian dilarang oleh agama. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Hanbali, menurut sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanbali, merokok dalam kondisi tertentu hukumnya makruh, namun dalam kondisi tertentu lainnya dapat menjadi haram. Di antaranya dikemukakan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad dan Abdullah Wahab. Menurut mereka, tembakau yang berbau tidak sedap makruh memakainya, yang menurut pakar kedokteran dapat membahayakan kesehatan. Yang ketiga, menurut pandangan mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, sebagian ulama dari kalangan Syafi'i berpendapat merokok hukumnya haram. Yang mengatakan demikian antara lain adalah Abdurrahman Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an, dan muridnya Abu Bakar Al-Ahdal, Al-Qulyubi, Al-Buharimi, dan lain-lain. Alasan mereka, merokok dapat melemahkan tubuh dan pikiran walaupun si pemakainya tidak sampai mabuk. Yang keempat, mazhab Maliki. Dalam mazhab ini hukum merokok tidak dijelaskan secara konkret, tetapi dapat dilihat dari sikapnya yang mengaitkan rokok dengan hukum atau batasan hukum yang lainnya. Yang terakhir yaitu dampak merokok bagi kesehatan. Ada beberapa aspek yang dapat merugikan bagi kesehatan terkait merokok. Yang pertama, yang mana rokok itu bisa memabukkan, jadi tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua, bisa menyebabkan serangan jantung. Yang ketiga, aneurisma otak. Yang keempat, kanker nasofarin. Yang kelima, kanker paru-paru. Yang keenam, tulang keropos atau rapuh. Yang ketujuh, panuan dini.
penuaan dini atau penuaan usia muda, masalah kesuburan, dan juga gangguan psikologis. Dapat kita simpulkan bahwa merokok itu sebenarnya tidak ada hukum di dalam Al-Quran secara spesifik atau nas dalam Al-Quran yang menjelaskan rokok itu haram atau halal. Tetapi secara logika ada beberapa banyak pendapat para ulama atau bahkan pakar medis kedokteran mengatakan rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi dapat kita simpulkan merokok itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk kita konsumsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.